Shalom saudaraku, bertemu lagi dengan saya. Di kesempatan hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar bagaimana caranya kita tetap bisa bersuka cita walaupun kita memiliki banyak kelemahan. Amin saudaraku, kita akan membacanya dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 sampai 10. Saya akan membacakannya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin saudaraku. Jadi firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku, kata Tuhan. Sebab justru di saat engkau lemah, disitulah kuasaku bekerja. Firman Tuhan berkata seperti itu. Saudaraku, saat kita mengetahui apa yang menjadi kelemahan kita, disitulah kita akan mencari Tuhan. Dan kita akan belajar bergantung kepadanya. Amin saudaraku. Contohnya saya memiliki banyak sekali kelemahan dalam diri saya. Saya tahu saya memiliki banyak kelemahan. Itulah sebabnya saya sangat membutuhkan Tuhan Yesus untuk menolong hidup saya. Karena saya tahu tanpa pertolongan Tuhan Yesus, saya tidak akan pernah mampu melewati hari-hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Karena saya tahu saya memiliki banyak kelemahan. Itulah sebabnya saya akan melakukan apapun agar saya bisa tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera tersebut. Apa yang saya lakukan, saudaraku? Yang pertama, saya akan duduk diam dalam hadirat Tuhan. Saya akan memuji, menyembahnya. Saya akan membaca firman-Nya. Dan saya akan mengambil puasa, saudaraku. Karena saya tahu bahwa saya tidak bisa mengendalikan amarah saya, saudaraku. Tidak bisa. Tapi di saat saya mau duduk diam dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembahnya, apalagi berpuasa, ya saudaraku, saya bisa merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Di mana saya tidak tahu bagaimana rasa emosi, marah itu bisa terkontrol, semua bisa terkontrol. Jadi amarah itu sebenarnya termasuk perbuatan daging, ya saudaraku. Kita bisa membacanya di dalam Galatia. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai ayat yang 21 kita akan membaca. Kita akan tahu apa-apa saja itu perbuatan daging. Jadi amarah itu termasuk perbuatan daging, ya saudaraku. Galatia 5 ayat yang 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Nah, amarah itu termasuk dalam perbuatan daging. Kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi untuk kita bisa mematikan setiap perbuatan daging dalam hidup kita, kita harus mau duduk diam dalam hadirat Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita untuk mematikan semua perbuatan daging dalam hidup kita. Amin saudaraku. Itulah sebabnya apapun yang terjadi, apapun situasi saya akan meluangkan waktu yang berkualitas untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Karena saya tahu kalau saya tidak meluangkan waktu yang berkualitas membaca, memuji, menyembahnya, maka tidak tahu bagaimana, saya tidak akan memiliki penguasaan diri, saudaraku. Itulah sebabnya, saudaraku, apapun kelemahan saudaraku saat ini, mari datang kepada Tuhan Yesus, mencari tahu apa yang harus saudara lakukan dan bergantung sepenuhnya. Kalau saudaraku dalam keadaan sakit, datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakit penyakit kita. Saudaraku, saya ini jujur memiliki sakit, ada beberapa penyakit, dan salah satunya lambung, ya saudaraku. Jadi kalau saya makan sambal, walaupun hanya satu cabai aja, itu dulu perut saya bisa mutar-mutar, saudaraku. Namun satu ketika, waktu itu saya ingat, waktu Paskah, saya berkata seperti ini sama Tuhan, karena saya merasa bosan ya, makan satu sambal satu sambal aja, cabainya satu untuk sambal begitu, itu perut bisa mutar-mutar, saudaraku. Jadi waktu itu pas hari Paskah di gereja, saya berkata begini sama Tuhan, Tuhan, aku mau masuk dalam rencanamu. Aku berkata seperti itu. Aku mau masuk ke dalam rencanamu. Aku mau berpuasa. Mulai besok aku mau berpuasa, saya bilang. Jadi aku mau perutku sehat. Saya berkata seperti saudaraku, aku mau perutku sehat, saya bilang. Tolong aku Tuhan, saya bilang begitu. Nah, hari itu
saya pulang gereja, kita dengan suami beli lontong lontong kuah, lontong sayur gitu. Nah, di situ itu rasa cabenya lumayan loh saudaraku, lumayan pedis. Tapi hari itu tidak terjadi apa-apa saudaraku. Dan besoknya ketika saya berpuasa, saya juga mengalami hal-hal yang luar biasa. Kalau tadinya satu cabai aja, satu sambal cabai saja, itu satu cabai dicampur tomat apa semua, itu perut sudah mutar-mutar. Nah, puji Tuhan saudaraku, semakin saya berpuasa, Tuhan semakin memberikan kesehatan dan kesehatan. Saya bisa makan 3, 5, bahkan ya lumayan saudaraku, lumayan. Dan yang pastinya saya tidak bergantung pada obat-obatan lagi saudaraku. Kalau dulunya makan sambal satu aja cabenya, suami saya harus pergi ke apotek untuk beli obat sakit perut, karena itu bisa muter-muter dan obatnya kan lumayan mahal. Jadi belinya kadang ya 3 berapa begitu. Dan itu sangat membosankan. Jangankan saya, suami saya saja sampai malu harus pergi ke apotek terus beli obat, dan obatnya itu terus saudaraku. Tapi saya bersyukur ketika saya mau mencari tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang Tuhan inginkan. Di situ saya menemukan saudaraku, bahwa di dalam hadirat Tuhan segala sesuatu bisa terjadi, bisa dipulihkan saudaraku. Bahkan kebiasaan buruk kita bisa diubahkan oleh Tuhan, sakit penyakit kita bisa disembuhkan. Karena itu di saat kita lemah, carilah Tuhan saudaraku, jangan cari yang lain. Jangan pernah pergi ke dukun, apalagi kalau orang mau cepat sembuh ya, aduh udah terlalu sakit cari dukun. Jangan, itu sangat salah saudaraku. Bukannya saudaraku sehat, saudaraku akan tambah penyakit. Jangan saudaraku, carilah Tuhan. Karena hanya Tuhan, hanya kuasa Tuhan yang bisa menolong kehidupan kita. Amin saudaraku. Di saat kita lemah, disitulah kuasa Tuhan akan bekerja. Karena apa? Karena kita mencari Dia dengan segenap hati kita saudaraku. Amin saudaraku. Karena itu apapun yang menjadi kelemahan saudaraku, mari datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Cari Tuhan Yesus, maka saudaraku akan menemukan pertolongannya. Disitulah kuasa Tuhan akan bekerja. Apapun kelemahan saudaraku, saya memiliki banyak kelemahan. Saya tahu saya memiliki banyak kelemahan. Ada begitu banyak kelemahan dalam diri saya, sampai saya sendiri tidak percaya diri. Tapi ketika saya mau datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan. Kuasanya yang sungguh luar biasa menolong saya saudaraku, sehingga saya bisa melakukan apapun saudaraku. Benar, saya bisa. Karena semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah saya. Bukan, saya tahu siapa saya. Saya tahu bahkan untuk bicara seperti ini pun saudaraku, sesungguhnya saya tidak memiliki mental untuk berbicara seperti ini. Namun kuasa Roh Kuduslah yang memberikan saya kekuatan, kemampuan untuk bisa berbicara, untuk bisa memiliki keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan seperti ini. Kalau teman-temanku yang dulunya pasti tahu bagaimana sifat saya ya saudaraku. Saya itu begitu pemalu, bahkan saya tidak pintar berbicara saudaraku. Namun saya bersyukur, di tengah-tengah segala kelemahan saya mencari Tuhan Yesus. Dan saya menemukan pertolongannya, kuasanya memberikan kekuatan pada saya, sehingga saya tetap bisa menjalani hari-hari saya dengan penuh sukacita dan sejahtera. Amin saudaraku. Karena itu, apapun kelemahan saudaraku, tetap bersyukur dan cari Tuhan. Sebab di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan bekerja. Amin saudaraku. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.